warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan supaya lekas diberi sehat lagi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi instalasi tenaga listrik. Ya. Nah, materi yang disampaikan ini adalah mengenai jenis-jenis kabel. Nah, sampai di sini, sampai sekarang, kira-kira ada yang udah tahu belum? Apa saja jenis-jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi tenaga listrik? Baik instalasi tenaga listrik maupun instalasi penerangan ya. Nah, kita bahas jenis-jenis kabelnya. Nah, ukuran kabel yang biasa digunakan dalam instalasi rumah itu menggunakan kabel NYA, NYA dengan ukuran 1,5 mm persegi dan 2,5 mm persegi. Kode warna yang digunakan ya, jadi ada warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna hitam. Oke. Selanjutnya penerapannya itu digunakan dalam instalasi rumah dan sistem tenaga. Oke, itu untuk kabel listriknya. Nah, selanjutnya jenis kabel NYA. Apa sih NYA itu? NYA itu kenapa dinamakan NYA? Kode N itu adalah kabel jenis standar dengan penghantar tembaga. Sementara huruf Y maksudnya adalah dia itu kabelnya memiliki atau menggunakan isolator PVC. Dan untuk huruf A-nya maksudnya adalah dia menggunakan kawat atau inti satu ya. Kawatnya itu berisolasi. Nah, ini gambaran kabel NYA. Ya, jadi tadi sudah disebutkan ya, jenis standar dengan penghantar tembaga. Jadi konduktornya tembaga, terus memiliki isolator PVC dan merupakan kawat berisolasi. Oke, syarat penandaan dari kabel NYA itu satu tadi, berinti tunggal, berlapis bahan PVC, dan untuk instalasi luar atau kabel udara. Kabel tipe ini dipergunakan di perumahan karena harganya yang relatif murah. Yang ketiga, lapisan isolasinya hanya satu lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air ya. Jadi NYA itu tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Nah, oleh karena itu kabel ini atau kabel NYA ini harus dipasang dalam pipa konduit ya, jenis PVC atau saluran tertutup. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan kabel NYA itu harus di dalam pipa instalasinya. Oke, selanjutnya ada kabel NYM. Ya, kabel NYM itu N-nya tadi maksudnya adalah kabel jenis standar dengan penghantar tembaga. Jadi menggunakan bahan tembaga ya. Y-nya itu adalah memiliki isolator PVC. Sementara M-nya itu berselubung PVC. Jadi kabel ini itu diselubungi lagi dengan isolator PVC, yaitu kabel NYM. Nah, untuk penerapannya kabel NYM itu digunakan pada instalasi rumah, instalasi gedung, dan sistem tenaga. Karakteristiknya kabel NYM memiliki lapisan isolasi PVC biasanya warna putih atau abu-abu yang berinti 2, 3, dan 4.
Secara kehandalan memiliki lapisan isolasi 2 lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NY-A. Harganya juga lebih mahal tentunya dari NY-A. Nah, untuk kegunaannya ini dapat dipergunakan di lingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam ya. Walaupun sudah memiliki isolasi dua lapis, itu tidak digunakan untuk bawah tanah ya, tidak ditanam. Itu kabel NYM. Nah, untuk selanjutnya ada kabel NYY ya. Kalau secara gambar itu diilustrasikan seperti gambar itu ya, berwarna hitam. NYY itu apa? Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik kabel NYY, satu, kabel ini dirancang untuk instalasi tetap di dalam tanah, yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus, misalnya ducting, pipa PVC atau pipa besi. Kabel NYY digunakan di dalam tanah, tapi tetap harus diberikan perlindungan lagi. Selanjutnya, kabel protodur tanpa sarung logam. Itulah tadi kenapa harus diberikan perlindungan lagi, karena tanpa dilapisi oleh logam. Selanjutnya, instalasi bisa ditempatkan di dalam dan di luar ruangan dalam kondisi lembab ataupun kering ya. Memiliki lapisan isolasi PVC biasanya berwarna hitam. Tadi kalau NYM itu biasanya berwarna abu-abu atau putih. Nah, ini untuk kabel NYY itu berwarna hitam dan berinti 2, 3 atau 4. Memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NYM ya. Harganya juga lebih mahal dari kabel NYM. Selanjutnya, kabel NYY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Ya, jadi kabel NYY ini isolasinya khusus. Jadi tidak meminimalisir dari gigitan tikus. Nah, selanjutnya ada kabel NYAF ya, atau NYAF lah ya kita sebutnya kalau mudah, biar mudah. Ya, jadi kabel NYAF itu, kabel ini dirancang dan direkomendasikan untuk instalasi dalam pipa atau dalam kotak distribusi pipa ya, atau di dalam ducting. Selanjutnya, kabel NYAF itu jenis kabel yang fleksibel. Kalau kabel NYA, NYAM itu tidak terlalu fleksibel. Nah, kalau untuk NYAF ini kabel yang fleksibel dengan inti serabut ya. Intinya berupa tenaga atau tembaga, eh, konduktornya berupa tembaga, tapi dalam bentuk serabut ya, berisolasi PVC. Nah, digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi untuk tempat yang mempunyai belokan-belokan tajam. Itulah kenapa kabel NYAF ini merupakan kabel yang fleksibel, karena digunakan di dalam kotak panel, itu memiliki jalur-jalurnya itu tikungan-tikungan atau belokan tajam. Selanjutnya, digunakan pada lingkungan yang kering dan tidak dalam kondisi yang lembab. Ya, ini khusus digunakan untuk kondisi kering ya. Tampilannya seperti itu, atau ilustrasinya, kabelnya berinti tembaga, serabut, fleksibel. Nah, ini selanjutnya ada kabel NYF GBY. Bahasa Indonesianya ya NYF GBY ya kan, atau NYR GBY atau NYBY. Nah, ini sama semua ya. Ya. Nah, ilustrasinya ya, kabelnya itu seperti itu. Konduktornya, isolasinya, inner health-nya, galvanized round steel-nya, ya itu ditunjukkan pada gambar.
Oke. Oke, selanjutnya ada kode warna ya, atau warna kabel. Nah, ini warna kabel yang digunakan untuk kabel fasa itu biasanya itu warna isolasinya itu berwarna merah, kuning, atau hitam. Oke, merah, kuning, hitam. Fungsinya untuk muatan listrik positif atau fase. Ya. Secara ciri-ciri, kabel akan nyetrum jika kita bila tersentuh kulit, atau bila diuji dengan tespen, maka tespen itu akan menyala. Itu ciri khas kabel fasa. Jadi kalau kita ngecek di saluran atau di instalasi, kalau dengan tespen, tespennya menyala, itu berarti kabel fasa. Ya. Terus selanjutnya sumbernya itu muatan listrik positif, bersumber dari kabel PLN yang terpasang di tiang listrik. Selanjutnya ada kabel netral. Ya. Kabel netral itu memiliki warna isolasinya adalah biru. Fungsinya kabel ini khusus untuk muatan listrik negatif, tidak nyetrum bila disentuh kulit, ya, atau bila diuji dengan tespen itu tidak akan menyala. Sumbernya adalah muatan listrik negatif yang bersumber dari PLN. Itu untuk kabel netral. Nah, selanjutnya ada kabel grounding. Ya, kabel grounding ini warnanya atau kode warna isolasi kabelnya itu adalah kuning strip hijau. Fungsinya kabel ini khusus dialiri oleh muatan listrik arde yang diambil dari tanah, itu grounding. Sumbernya grounding didapat dengan cara menanam pipa logam ke dalam tanah yang nantinya akan dipasang pada setiap terminal stop kontak. Jadi setiap stop kontak itu harus ada grounding. Oke. Pada umumnya jalur kabel grounding yang dipasang oleh petugas instalatir akan disatukan dengan kabel negatif yang bersumber dari PLN. Untuk mendapatkan kualitas grounding yang baik, maka kita harus membuat jalur grounding sendiri yang terpisah dari jalur instalasi yang dipasang oleh instalatir. Nah, terus warna kabel ya, ketentuan warna kabelnya. Pada umumnya beberapa jenis kabel seperti NJA, NJM, dan NJY memiliki 3 warna kabel yang berbeda. Nah, itu biasanya tadi biru, kuning, hitam, ya. Maka untuk pemasangan ketiga warna kabel tersebut adalah tadi biru itu untuk netral, kuning itu untuk pentanahan, dan hitam ya, itu digunakan untuk kabel positif. Tadi udah dijelaskan. Nah, kalau dalam tabel itu seperti ini. Kalau dalam tabel untuk instalasi arus bolak-balik, kode hurufnya ya untuk kabel itu RST, ada N atau L1, L2, L3. Warnanya itu merah, kuning, hitam, biru. Ya. Kalau untuk pengantar netral itu ya itu N kodenya dengan huruf dengan warnanya itu berwarna biru. Sementara untuk pembumian itu adalah PE kodenya dengan huruf ya dengan warna loreng hijau kuning. Nah, ini apabila digambarkan dalam diagram pengawatan ya, di mana F-nya itu fasa, kabel fasa, dan untuk N-nya adalah netral. Kabel fasanya itu merah, kabel netralnya itu biru. Nah, selanjutnya kuat hantar arus. Kabel listrik mempunyai ukuran luas penampang ya, jadi berhubungan dengan kapasitas penghantar arus listriknya. Nah, dalam istilah PUIL,
Ya, besarnya kapasitas hantar itu disingkat jadi KHA. Itu dinamakan kuat hantar arus. Ukuran kabel KHA sebaiknya kita pahami dengan baik untuk menentukan pemilihan kabel yang sesuai. Besar kapasitas daya listrik itu berhubung ya dari berapa besar langganan listrik dari PLN. Dalam hal ini, besar rating MCB yang terpasang mempengaruhi besar dari rating MCB yang terpasang di kWh meter. Kemarin kalian sudah mempelajari cara menentukan ya MCB berapa ampere untuk listrik berapa watt ya di materi instalasi penerangan listrik. Nah, itu juga mempengaruhi besarnya KHA atau kuat hantar arus kabel ya, harus lebih besar dari rating MCB karena secara prinsip MCB harus trip sebelum kabelnya terkena masalah. Jadi besarnya KHA itu harus lebih besar dari rating MCB-nya. Nah, kita bahas. Nah, arus listrik yang melebihi kuat hantar arus dari suatu kabel akan menyebabkan kabel tersebut menjadi panas. Bila melebihi daya tahan isolasinya, maka dapat menyebabkan rusaknya isolasi, terbakar. Kerusakan isolasi bisa menyebabkan kebocoran arus listrik dan akibatnya bisa fatal. Ya kan, tadi bisa kesetrum pada manusia atau bahkan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ya, faktor lain dalam menentukan pemilihan kabel dengan KH adalah mengenai peningkatan kebutuhan daya listrik di masa depan. Jadi, kalau kita di suatu hari nanti ingin tambah daya, pastikan kuat hantar arusnya juga sudah sesuai atau masih memenuhi dengan daya yang baru. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Selanjutnya, bila dalam beberapa tahun ke depan ternyata ada penambahan daya listrik, tentu lebih baik dari awal dipersiapkan kabel dengan ukuran yang lebih besar tadi ya. Perlu diperhatikan umur kabel yang sudah melewati 10 tahun. Biasanya kita harus memeriksa kondisi kabel dengan lebih teliti jika usianya sudah di atas 10 tahun. Oke, selanjutnya dalam kuil juga ada standar kuat hantar arus dari masing-masing kabel. Jenis penghantar yang ada NJFA, NJFAF, NYA ya. Jika NYA dengan luas penampang 10 mili ya, kuat hantar arusnya itu adalah 45 ampere untuk pemasangan dalam pipa. Sementara untuk pemasangan di udara itu bisa sampai 73 ampere. Nah, untuk pemasang kuat hantar arus pengenal untuk KW proteksi itu untuk pemasangan pipanya kabel NYA itu hanya 35 ampere. Sementara untuk pemasangan di udara bisa sampai 63 ampere dan seterusnya. Nah, ini untuk jenis-jenis penghantar yang lain itu juga dijelaskan di puil ya. Nah, ini ada kabel NYY dengan luas penampang 6 mili ya. Kuat hantar arusnya secara terus-menerus dibedakan antara di tanah dan di udara yang berinti tunggal, berinti 2, berinti 3 dan 4. Itu dijelaskan pada tabel kuat hantar arus berdasarkan PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita mau mengetes grounding dalam suatu instalasi itu berfungsi atau enggak, gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan cara menyambungkan positif dengan ground ke lampu. Ya. Ciri-cirinya berfungsi dengan baik apa? Nah, jika lampu itu menyala redup. Ya, itulah dikatakan grounding berfungsi dengan baik.
Atau akan lebih baik lagi kita mengukurnya dengan menggunakan multimeter. Ya, alat ukur menggunakan voltmeter. Disambungkan antara positifnya dengan groundingnya. Ya, nanti dilihat. Oke, berapa tegangannya. Oke, itu untuk mengetes grounding. Ya, jadi nanti kalian setiap praktik ya pasti akan diminta untuk mengetes groundingnya. Ya, mengetes groundingnya apakah berfungsi dengan baik dan benar. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang jenis-jenis kabel. Ya, tolong dipersiapkan nanti untuk penilaian post-testnya ya. Kalian harus belajar, tetap semangat dan jangan terlena ya, karena kita masih masih daring. Nanti kalian terlena, tidak belajar, tidak mengerjakan tugas, ya nanti kalau seandainya nilai kalian tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, ya jangan salahkan Bapak. Ya, jadi ayolah kita semangat, kita balik lagi ke tujuan kita. Kalian juga ingin sukses, kalian juga ingin membanggakan orang tua. Ayolah, ini caranya dengan belajar yang sungguh-sungguh dan kalau bisa jadi yang terbaik ya. Jadilah yang terbaik dalam setiap proses ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Apabila banyak kata-kata yang kurang pas, apabila banyak kesalahan, Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak, nanti kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.